Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah di Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa, para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi membahas kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Pertemuan yang lalu, kesalahan yang banyak dilakukanlah tidak mengangkat tangan di 4 tempat. Takbiratul ihram, waktu mau ruku, bangkit dari ruku, dan bangkit dari tahiyat awal. Kita teruskan. Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang dalam sholat adalah isbalul yadain wa adam wad'ihima ala sadri au tahtahu wa fawqa surah. Salah satu kesalahan orang sholat adalah meluruskan kedua tangan setelah takbiratul ihram ke bawah, tidak meletakkan di atas dadanya atau di bawah dada di atas pusarnya, tidak sedekap. Di Indonesia nyaris kita tidak pernah melihat ada orang yang tidak sedekap. Setelah takbir Allahu Akbar pasti sedekap. Tapi di negara lain, di Oman umpamanya, itu mereka tidak sedekap tapi ke bawah. Karena mereka menganut mazhab Maliki. Selain Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semuanya sedekap. Padahal Imam Malik sendiri sedekap. Sebagaimana yang nanti akan kita bahas dalilnya. Jadi yang benar adalah sedekat baik di atas dada atau di bawah dada, di atas pusar. Dan ini didasarkan kepada beberapa hadis yang sahih dan termasuk sunnahnya seluruh Nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Kata Sahal, kana an-nasu yu'maruna ay yadha'a ar-rajulu al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia diperintahkan. Maksud manusia adalah manusia yang hidup di zaman itu, yaitu para sahabat. Siapa yang memerintahkannya? Ya Nabi SAW. Tidak ada yang boleh memerintah dalam masalah agama selain Nabi SAW. Dan beliau pun atas perintah dari Allah tidak akan pernah memerintah berdasarkan pikiran dan perasaannya sendiri. Tidak. Tapi wahyu dari Allah. Adalah manusia diperintahkan agar seseorang meletakkan tangan kanan di atas dhira' yang kiri. Dhira' itu hasta. Di dalam sholat.
Jadi meletakkannya bisa di punggung, bisa di pergelangan, bisa di ini, pokoknya di sini. Hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, bahkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Itu dari Sahal bin Sa'ad. Hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna an nu'akhira suhurana wa nu'ajjila fitrana wa an numsika bi aymanina ala syama'ilina fi salatina." Kami golongan para nabi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad SAW. Terus sampai zaman Nabi Adam. Karena seluruh nabi diperintahkan sholat. Cuma jumlah rakaat, bacaan, tata caranya tidak sama. Tidak semua nabi sholatnya seperti kita, tidak. Tapi diperintahkan sholat. Nah, ada berdiri sedekapnya ada. Dan semua nabi diperintahkan. Kami golongan para nabi diperintah. Siapa yang memerintahnya? Allah tentu saja. Bukan orang lagi. Bukan malaikat. Malaikat gak akan berani memerintah ini dan itu tanpa perintah dari Allah. Ini dari Allah. Kami golongan para nabi diperintahkan agar, 3 nih perintahnya, agar kami mengakhirkan sahur-sahur kami. Umpamanya kalau subuh, buah Ramadan ataupun di luar Ramadan, mungkin saum sunat, Senin Kamis, Daud. Umpamanya adzan subuh 4:30. Maka sahurlah sekitar jam 4. Cukup setengah jam untuk makan, minum, dan ngopi gitu. Ya cukup setengah jam. Itu mengakhirkan sahur. Hampir dekat ke waktu subuh. Jangan sampai jam 2, jam 3 sahur. Dulu mah zaman saya kecil, jam 2 sudah dibangunin makan. 2:30 beres. Adzan subuh 2 jam lagi. Apa yang terjadi? Tidur lagi. Bangun jam 8. Salat subuh kelewat. Atau jam 8, jam 2 makan, jam 8 sudah lapar lagi. Tapi kalau diakhirkan, maka salat subuh tidak akan terlewat. Dan kenyang kita agak lama, baru jam 10, jam 11 baru lapar, kan gitunya. Kami diperintahkan agar kami mengakhirkan sahur-sahur kami dan menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka kalau sudah saatnya buka, yaitu maghrib, bukan jam 8 pagi sudah buka. Itu mah bukan buka, tapi batal. Kami golongan para nabi diperintah oleh Allah untuk mengakhirkan sahur-sahur kami, menyegerakan buka kami. Begitu adzan langsung. Sunnahnya korma dulu ya. Jangan kolak. Kalau ada rutob. Kalau nggak ada ya korma yang tua nggak apa-apa. Kalau nggak ada air dulu. Jangan kolak dulu, air putih dulu. Itu sunnahnya. Jangan saya masih kuat kayak jam 10. Nanti aja habis tarawih. Malah dosa karena tidak menyegerakan berbuka. Nanti aja isya. Nggak bisa. Nggak boleh. Ini perbedaan dengan siapa? Golongan Syiah. Ahlakahumullah. Karena orang-orang Syiah mulai saumnata setelah terbit matahari. Jadi setelah beres sholat subuh saya makan Setelah matahari terbit baru berhenti. Tapi bukanya nanti kalau bintang sudah keluar habis isya. Beda agama atau dengan Syiah.
Hadisnya beda, Qurannya beda. Agama Syiah. Kalau kita kaum muslimin mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, ini perintah kedua. Ketiga, wa annumsika biaimanina ala syama'ilina fis shalah, dan kami diperintah untuk memegangkan tangan kanan kami ke tangan kiri kami di dalam sholat. Kalau tadi dalam hadis Sahal meletakkan saja tangan kanan di atas diro yang kiri. Kalau ini memegangkan, dipegang, dua-duanya boleh. Boleh hanya diletakkan saja, boleh dipegangkan saja di atas tangan kiri. Di mana di tangan kiri? Pokoknya mutlak. Di punggung tangan, di pergelangan, di sini. Dan hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Berkata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Min hadainil hadithain yatabayyanu lana khata'a man yursilu yadayhi idh anna wad al-yadil yumna ala al-yusra min hadi nabina sallallahu alaihi wasallam wa hadil anbiya'i qablahu. Dari dua hadis ini jelaslah kesalahan orang yang mengulurkan kedua tangannya ke bawah, orang yang tidak sedekap. Karena meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah seluruh Nabi sebelum beliau. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Berkata ulama lain nama Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Dan perkataan Imam Ibnu Abdul Bar ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Dia berkata, lam ya'ti anin Nabi SAW fihi khilaf, wa huwa qawlul jumhur minas sahabati wat tabi'in, wa huwa alladhi dzakarahu Malik fil Muwatta, wa lam yahki Ibnu al-Munzir wa ghairuhu an Malik wa ghairuhu. Wa rawa Ibnu Qasim an Malik al-Irsal wa sara ilaihi aktsaru ashabihi. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, tidak ada ikhtilaf dari Nabi SAW tentang masalah ini. Dan inilah pendapat jumhur sahabat dan tabi'in. Ini pula yang diterangkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Dan Imam Ibnu Munzir tidak pernah menghikayatkan dari Imam Malik selain sedekap ini. Walaupun ada salah satu ulama Maliki nama Ibnu Qasim meriwayatkan pendapat Imam Malik yang irsal. Irsal itu diluruskan ke bawah sehingga kebanyakan sahabat-sahabat pengikut Imam Malik adalah irsal. Hanya pengikutnya. Imam Malik sendiri menyatakan sedekah. Tapi tidak semua ulama Malikiyah seperti itu. Seperti kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. وذكر المالكية في رواية السنية القبض في الفرض والنفل أنها الأظهر لأن الناس كانوا يؤمرون به في الصدر الأول. Ulama-ulama Malikiyah menerangkan tentang sunnahnya qabd. Qabd itu sedekah. Kalau irsal ke bawah, kalau qabd sedekah. Baik dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan ini yang lebih jelas. Karena manusia dahulu diperintahkan di generasi awal untuk sedekap di dalam sholat. Berdasarkan hal itu, maka sebenarnya
Imam Malik sedekap, tapi sebagian sahabat-sahabat Imam Malik irsal ke bawah. Setelah ditelusuri, ternyata ada alasan kenapa mereka memilih irsal daripada qabd, padahal Imam Malik qabd. Alasannya dikemukakan oleh salah satu di antara ulama kibar dari Malikiyah, namanya Al-Baji. Qala Al-Baji min kibaril Malikiyah. Berkata Imam Al-Baji termasuk ulama besar mazhab Maliki. Kata beliau, waqad yuhmalu qawlu Malik bi karahatil qabd al-yadain ala khawfihi min i'tiqadil awam anna dhalika ruknun min arkanis shalah tubtilus shalah bitarkih. Kadang-kadang ucapan Imam Malik yang berpendapat qabd atau sedekap difahami secara salah oleh orang awam. Orang awam menyangka bahwa sedekap itu salah satu rukun sholat. Kalau tidak sedekap batal gitu tuh. Untuk menghindari anggapan seperti itu, maka sebagian ulama Malikiyah ke bawah. Untuk menghindari apa? Menghindari kesalahpahaman. Oh, itu ternyata alasan. Bisa disangka ini teh rukun. Padahal sunnah aja. Betul sunnah. Orang yang tidak sedekap hanya ke bawah, salatnya sah. Batal tidak batal. Hanya dia tidak mengamalkan sunnah dalam salat. Sama dengan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, sunnah. Takbiratul ihramnya wajib, rukun malah. Tapi mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Kalau kita akan pas takbiratul ihram, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan, boleh sebahu, boleh setelinga. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyatakan, sebagian ulama menyatakan pertengahan antara telinga dengan ini. Sebab hadis menyatakan ada yang setelinga, ada yang sebahu begini, setelinga begini. Ada yang memadukan keduanya. Setelinga dan sebahu itu tidak bertolak belakang, bagian atasnya setelinga, bagian bawahnya sebahu, jadi begini. Walhasil itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Tapi takbiratul ihramnya rukun. Wajib dilakukan. Kalau enggak sah. Jadi kalau orang sholat, Allahu Akbar. Tapi ada Allahu Akbar. Sah sholatnya karena ada takbir. Tapi kalau umpamanya tidak ada takbir walaupun angkat tangan, tidak sah. Karena takbiratul ihram apa? Rukun sholat. Jadi mengangkat tangannya sunnah. Kalau kita pas takbiratul ihram Allahu Akbar, kita melakukan dua hal. Pertama, takbiratul ihram yang rukun, yang kedua mengangkat tangan. Melakukan dua amalan. Kalau orang Allahu Akbar hanya melakukan takbiratul ihram tapi tidak mengangkat tangan, sah? Batal sholatnya? Tidak batal. Tapi dia tidak memperoleh pahala sunnah mengangkat tangan. Begitu juga sedekap hukumnya sunnah. Kalau ada orang tidak sedekap, ya biarkan saja. Karena sholatnya tetap sah. Tapi dia melewatkan sesuatu amalan yang hukumnya sunnah. Nah, jadi berdasarkan hal tadi kita mengetahui bahwa sebagian ulama Maliki menyatakan ke bawah karena takut orang-orang menganggap itu rukun sholat. Akhirnya ke bawah.
Padahal tidak harus demikian kan. Kalau mau menjelaskan bahwa ini bukan rukun, jelaskan saja. Ini sunnah. Lakukan walaupun sunnah. Karena pahalanya besar. Berdasarkan hal itu, wa minas sunnah wad'ul yadaini ala sadr wa wad'ul yadil yumna ala dhahri kaffihil yusra wa rusuk was sa'id. Termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di atas dada dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, atau rusuk itu pergelangan, atau sa'in itu dari pergelangan sampai ke sikut. Boleh di punggung tangan, boleh di pergelangan, boleh di sa'in ini. Boleh disimpan saja, boleh dipegangkan. Semuanya dibolehkan karena mutlaknya penjelasan para sahabat tentang cara sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, la anzuranna ila Rasul sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Qala fa nadartu ilaihi. Qama fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra wa rusuk was sa'id. Aku benar-benar memperhatikan Nabi SAW bagaimana beliau sholat. Aku perhatikan beliau berdiri lalu takbir. Tidak baca apapun setelah ketika berdiri mau takbir. Tidak terlihat kuku cuusan gitu. Tidak terlihat. Langsung takbir, lalu sambil mengangkat kedua tangannya sampai kedua tangannya berbetulan dengan kedua telinganya. Ada yang memahami begini, ada yang memahami bagian atasnya berbetulan dengan kedua telinga, bagian bawahnya berbetulan dengan kedua bahu. Sebab diriwayatkan hatta yakuna hadwa mankibaihi. Sampai kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya. Ada yang mengambil jalan tengah, atasnya sampai ke telinga, bawahnya sampai ke bahu. Ini khilaf para ulama. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kirinya, kadang-kadang di rusuk di pergelangan, kadang-kadang di saidnya. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Itu persaksian dari sahabat namanya siapa? Wa'il bin Hujrin. Maka berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar ketika menerangkan hadis ini, wal muradu annahu wada'a yadahu al-yumna ala kaffi yadihi al-yusra wa rusghiha wa sa'idiha. Maksudnya adalah Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri atau di pergelangan atau di saidnya. Kadang-kadang disebutkan memegangkan seperti wathabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana ahyanan yaqbidu bil yumna 'alal yusra. Ada juga hadis yang sabit yang tetap bahwa kadang-kadang beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri. Jadi boleh hanya meletakkan, boleh hanya memegangkan, dipegang, diqabad begini. Maka setelah mengutip penjelasan tadi dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin disebutkan wa fi hadzal hadits dalilun ala anna minas sunnah al-qabd wa fil hadits al-awwal al-wad'u fa kullun sunnah wa min akhta'i ba'd al-musallin al-jam'u bain al-qabd wal-wad'
wa suratuhu ayyadhu ayyaminahu ala yasarihi akhdhan birusqirihi bihinsirihi wa ibhamihi wa yabsutul asabi thalah kama fi ba'di kutubil mutaakhirin. Di dalam hadis ini terkandung dalil sunnahnya qabd. Qabd itu memegang. Dalam hadis awal tadi meletakkan. Semuanya sunnah. Boleh diletakkan, boleh dipegangkan. Tapi sebaliknya, di antara kesalahan sebagian orang yang sholat adalah memadukan kedua-duanya. Dalam bentuk, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lalu khinsir dan ibham, khinsir itu cingir kan bahasa Indonesia kelingking. Kelingkingnya bukan jari ini jari jina. Oh, jari manis. Memegangkan cingirnya dan jempolnya ke pergelangan dan 3 jarinya diletakkan. Tidak begitu maknanya. Tapi kadang-kadang meletakkan, kadang-kadang memegangkan. Ya. Wa dalal haditsan as-sabiqan. 2 hadis tadi menunjukkan. Pertama, anna wad'al yadaini ala sadri huwa alladhi thabata fi sunnah. Wa khilafuhu imma dha'ifun wa imma la asla lahu. Wa qad amila bihadhi sunnah al-imam Ishaq bin Rahawai faqala al-Mawarzi fil Masail. 2 hadis tadi menyatakan bahwa meletakkan kedua tangan di atas dada adalah ditetapkan berdasarkan sunnah. Selain itu mungkin hadisnya dhaif, mungkin hadisnya la aslalahu. Dan yang mengamalkan sunnah ini adalah di antara Imam Ishaq, juga Imam Al-Marwazi dalam kitab Al-Masail. Diterangkan di dalam salah satu riwayat, kana Ishaq yutiru bina wa yarfa'u yadayhi fil qunut wa yaqnutu qabla ar-ruku wa yad'u yadayhi ala thadyayhi aw tahta ath-thadyayn. Wa qaribu minhu ma rawa Abdullah bin Ahmad fi Masail qala ra'aitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa as-surah. Ishaq suatu saat mengimami salat witir kami. Beliau mengangkat kedua tangan di dalam kunut dan melakukan kunut sebelum ruku. Kalau kita biasa di sini kunut setelah ruku, waktu sholat tarawih witir pada waktu Ramadan. Dua-duanya boleh, dua-duanya ada sunnahnya. Sebelum ruku boleh, setelah ruku juga boleh. Ini Imam Ishaq sebelum ruku kunut. Dan sebelum kunut beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya atau di bawah dadanya, dan menurut yang lain di atas pusarnya. Sebagaimana Abdullah bin Ahmad ketika memperhatikan sholat bapaknya. Siapa bapaknya Abdullah bin Ahmad? Ahmad. Abdullah bin Ahmad itu artinya Abdullah anak Ahmad. Siapa bapaknya Ahmad? Siapa bapaknya Abdullah? Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Kata Abdullah, ra'aitu abi, aku melihat bapakku. Idza shalla, apabila beliau salat, wada'a yadayhi ihdahuma 'alal ukhra, beliau meletakkan satu tangan di atas tangan kirinya, fauqa surah, dan meletakkan di atas pusarnya. Fauqa artinya di atas, bukan pas di pusarnya. Di bawah dada, antara dada dengan pusar. Kalau Abu Ishaq tadi di dada, pas di dada. Kalau Imam Ahmad di bawah dada, di atas pusarnya.
Berkata Al-Allamah Ibnu Amiril Hajj yang menerangkan hal ini dalam Syarhul Maniyah. Kata beliau, inna thabit minas sunnah wad'ul yamin ala shimal walam yathbut hadithun yujibu ta'yinil mahal alladhi yakun wad'u fihi minal badan illa hadith Wa'il al-madhkur wa hakadha qala sahibul bahar ar-ra'iq wa hakadha fi Fathil Ghafur. Termasuk sunnah yang sabit adalah meletakkan tangan kanan di atas kiri. Tapi tidak ada satupun hadis yang menentukan tempat meletakkan tangan di atas badannya. Kecuali hadis Wa'il. Hadis Wa'il tadi menyatakan di atas dada. Adapun hadis yang lain tidak mutlak. Artinya kadang di atas perutnya, di atas pusarnya, kadang di atas dadanya. Sehingga apabila ada yang menyatakan bahwa riwayat di atas dada ini dhaif, tidak ada yang sahih, keliru. Hadisnya sahih. Diterima dari Wa'il bin Hujrin tadi, dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, dan juga para ulama di antaranya tadi Abu Ishaq menyatakan di atas dada. Akan tapi dibolehkan, mau di atas dada, mau di bawah dada, di atas pusar begitu, semuanya adalah pendapat yang didasarkan kepada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal itulah maka wala syai'a fil bab as-sahhu min hadits Wa'il al-madhkur. Di dalam bab ini tidak ada hadis yang lebih sahih dibanding hadis Wa'il yang tadi disebutkan, wa huwal munasib lima aslafna fi ta'yini Ali wa Ibnu Abbas liqaulihi fasholli li rabbika wanhar bi anna nahar wad'ul yamini ala shimal fi mahalin nahar was sadr. Pendapat hadis Wa'il bin Hujr ini sesuai dengan penentuan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ali dan Ibnu Abbas menafsirkan fasholli li rabbika wanhar, fasholli dan salatlah kamu, li rabbika untuk Rabbmu, untuk Allah, wanhar. Apa makna wanhar? Kalau kita lihat terjemah juga tafsiran para ulama, wanhar itu artinya menyembelih, menyembelihlah kamu dengan hak kecil. Wanhar, jangan wanhar. Kalau wanhar artinya apa? Membentak. Wa amma sa'ila fa amma surah Ad-Duha apa? Fa amma sa'ila fala wa amma al-yatima fala tanhar. Jangan tanhar di sana. Adapun anak yatim jangan kamu bentak, wanhar dengan hak besar. Kalau dengan hak kecil sembelih. Adapun anak yatim jangan kamu sembelih. Ya iyalah. Fasholli li rabbika wanhar, jangan dibaca wanhar. Maka salatlah kamu untuk Rabbmu wanhar dan bentaklah. Aduh bahaya. Salah makhraj, salah arti. Gede perbedaannya. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabbmu, untuk Allah, wanhar. Apa makna wanhar? Kata Ali dan Ibnu Abbas, bi anna nahar wad'ul yamin ala shimal fi mahalin nahar was sadr. Maksud dari nahar adalah
meletakkan tangan kanan di atas kiri dan meletakkan di atas nahar was sadr, antara leher dengan dada. Makanya ada yang begini, ada astarnya, ada ini. Nah itulah, jadi ada yang begini di atas, ada juga yang di atas dada, ada juga yang di bawah dada tapi di atas pusar. Selain itu mungkin dhaif, mungkin la aslalah. Ada yang di sini kan? Ada yang di bawah begitu. Apa hikmah dari sedekap? Wal hikmah fi hadhihi al-hay'ah annahu sifatus sa'il dalil wa huwa amna'u min al-'abath wa aqrabu ila al-khushu' wa min al-latif qawl ba'dihim al-qalbu mawdi'un niyyah wal ibadah anna man ihtaraza ala hifdhi syai'in ja'ala yadayhi alaihi. Kenapa harus sedekap? Apa maksud dari sedekap? Sedekap itu adalah sikap seorang yang sedang meminta dan merendahkan diri. Dan ini lebih mencegah sikap iseng dan lebih dekat kepada kekhusyuan. Kalau umpamanya ketika meminta itu ke bawah ini jari-jarinya bisa diutak-utak, bisa juga digoyang-goyang begitu. Ada lagi orang yang ketika umpamanya tidak sedekap, kedua tangannya itu dibawa di atas paha, ada lagi yang di belakang pantatnya ya, ada yang diayun-ayun segala macam tuh. Jadi sedekap itu sikap seorang yang meminta dan merendahkan diri. Hati itu tempatnya niat. Dan ibadah adalah meminta dengan sikap yang paling santun, paling sopan. Dan apabila orang Arab mau meminta sesuatu dengan sikap yang sopan, mereka suka meletakkan kedua tangannya di atas dada. Jadi umpamanya ya, kalau kita lihat orang Arab mau berbicara kepada orang lain yang dianggapnya lebih dihormati, itu suka begini. Suka begini. Umpamanya sudikah Anda begini-begini. Ya, itu biasa begitu. Nah, inilah sikap yang terbaik ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedekah. Jadi salah satu di antara sunnah salat, ini sunnah tidak wajib, tapi jangan abaikan, adalah sedekah, sehingga orang yang tidak sedekah di dalam salat dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama anak Sultan dari Marga Asih. Saya mau nanya, apakah masjid dan musola itu sama, dan apakah bisa sholat tahiyatul masjid di musola? Apakah musola dengan masjid itu sama gitu? Iya, Sultan bertanya dari Marga Asih. Apa perbedaan musola dengan masjid? Kalau di Arab, musola itu tanah lapang untuk sholat id. Secara bahasa, musola adalah tempat sholat. Adapun di kita, musola ini mirip masjid tapi kecil dan tidak didirikan sholat berjamaah. Gitu ya, khusus untuk sholat. Kadang-kadang di rumah suka ada musolanya. Ada, khusus untuk sholat. Walaupun kadang dipakai makan juga di sana, pakai tidur juga. Di beberapa kantor ada musolanya, ada.
Apakah itu masjid? Hukumnya sama dengan masjid. Artinya kalau masuk tahiyatul masjid, kalau masuknya tangan kaki kanan dulu, keluarnya kaki kiri, ada doa masuk keluar masjid, apakah berlaku? Ini harus dirinci. Kalau musola tersebut diwakafkan oleh pemiliknya untuk tempat sholat kaum muslimin, mau kecil mau besar, umpamanya untuk sholat fardu jauh masjid tuh, paling untuk Jumatan saja, agar kaum muslimin di kompleks itu bisa sholat berjamaah, dibuatkan musola, terus diwakafkan, didirikan sholat yang 5 waktu, ada mic untuk azan. Kadang di musola itu ada pengajian, iya, tapi Jumatan tidak dipakai, Jumatan ke masjid yang besar gitu ya. Nah, kalau musolanya seperti itu diwakafkan, maka itu masjid, tapi masjid ghair jami', bukan masjid jami'. Kalau masjid jami' dipakai Jumatan. Ada masjid yang tidak dipakai Jumatan, namanya masjid ghair jami'. Para ulama menganjurkan kalau i'tikaf di masjid jami', agar kalau Jumatan tidak harus keluar. Kalau di masjid ghair jami', nanti pas Jumatan kan harus keluarnya mencari masjid yang ada Jumatannya. Jadi kalau musola itu begitu diwakafkan, dipakai sholat kaum muslimin 5 waktu, maka itu masjid. Walaupun namanya musola gitu, maka itu masjid dan hukumnya sama dengan masjid. Jadi pahalanya sama dengan pahala di masjid, hukumnya sama dengan hukum masjid. Kalau masuk tahiyatul masjid, kalau masuk tangan kanan dulu, keluar tangan kiri, ada doa keluar masjid, tidak boleh dagang, tidak boleh transaksi, tidak boleh juga mencari barang hilang. Adapun kalau umpamanya pemiliknya tidak mewakafkan, dia ngebangun untuk sholat, silakan pakai di sini, tapi tidak wakaf. Suatu saat bisa aja dirubah. Saya butuh dibikin toko, warung. Jadi bukan tempat sholat lagi. Atau mungkin dijual. Maka itu bukan masjid. Walaupun didirikan sholat 5 waktu setiap hari di sana. Nah, musola seperti itu bukan masjid. Maka hukumnya tidak sama dengan hukum masjid. Kalau masuk nggak perlu tahiyatul masjid. Termasuk musola yang ada di rumah. Saya ada umpamanya suatu saat ke dokter. Pas adzan zuhur, adzan gini, ternyata di sebuah rumah. Di depan rumah itu ada musola. Akhirnya kita ke sana. Pas suami istri keluar ke musola itu ikut sholat. Terus kita, Pak ini masjid, bukan Pak, musola sok aja sama-sama sholat. Karena masjid jauh. Akhirnya kita sholat berjamaah di sana. Tapi itu nempel di rumah itu. Bagian dari rumah itu. Tapi ada speaker. Tetangganya ada sebagian sholat di sana, tapi tidak pakai Jumatan. Nah itu musola, karena milik dari si pemilik rumah dan nempel di rumah. Cuma ruangannya agak besar dan paling depan sehingga orang yang lalu lalang bisa ke sana. Ada tempat wudunya, ada WC-nya juga disediakan. Itu musola bukan masjid ya, karena masih milik pribadi orang dan tidak diwakafkan. Mungkin suatu saat dirubah jadi kamar, jadi ruang tamu atau dijual ya. Itulah perbedaan antara masjid dan musola. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siapa?
Nama saya Hilman dari Ciamplas. Bandung apa ini? Apakah harus bersedekap ketika i'tidal? Iya. Hilman dari Cihamplas Cililin ya, masuknya Cililin. Di Bandung ada Cihamplas, itu markasnya jin. Bagaimana hukum setelah ruku alias i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Apakah harus sedekap atau tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan ya sedekap. Ulama zaman mutaakhirin yang berpendapat begitu, ulama-ulama Najd, ulama-ulama Saudi. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu sedekap sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kesini. Apa dalilnya? Tadi sama dengan dalil tadi. Manusia diperintahkan untuk sedekap di dalam sholat. Tapi tidak dijelaskan di dalam sholatnya kapan. Hanya dalam sholat saja. Nah, akhirnya para ulama menentukan hanya ketika berdiri. Kalau ketika ruku kan kedua tangan diletakkan di atas lutut. Kalau ketika duduk, kedua tangan diletakkan di atas paha. Ketika sujud, kedua tangan diletakkan di atas tempat sujud. Jelas itu ada keterangannya. Satu-satunya yang tidak ada keterangan ketika berdiri. Sedangkan berdiri itu ada dua. Berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Itu kan? Di kedua momen itulah sedekap diterapkan. Itu yang pertama. Kedua, ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menyatakan dari Wa'il bin Hujr juga. Wa'il menyatakan melihat Nabi sholat, thumma qala sami Allahu liman hamidah, fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wadu ala sadrihi. Kemudian Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berarti ini bangkit dari ruku. Nggak ada zikir sami Allahu liman hamidah dalam sholat kecuali bangkit dari ruku. Thumma qala sami Allahu liman hamidah. Fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimali wa wadu ala sadrihi. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Hadis itu riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Itu alasan kedua. Alasan ketiga diungkapkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, di dalam sholat nggak ada satu anggota tubuh kita yang nganggur seperti di luar sholat. Termasuk posisi tangan. Ketika ruku, tangan ini jari-jarinya pun dirinci secara detil. Ketika ruku, jari-jarinya terbuka. Diletakkan telapak tangan di atas lutut. Ketika sujud, jari-jarinya tertutup semua mengarah ke kiblat. Diletakkan di atas tempat sujud. Ketika duduk, jari-jari juga tertutup. Diarahkan semua ujungnya ke arah kiblat. Dan diletakkan di atas dada. Di atas paha gitu. Nah, ketika sebelum sholat, si tangan ke bawah. Karena memang posisinya belum dalam posisi ibadah sebelum sholat. Maka setelah sholat mulai takbiratul ihram, kemudian barulah sedekap. Termasuk bangkit dari ruku sama dengan posisinya dengan sebelum ruku. Posisinya meminta dengan merendahkan diri. Jangan dirubah. Kalau umpamanya ke bawah, posisinya sama dengan seperti sebelum sholat.
sikapnya teh ini nganggur nih. Kadang-kadang kan orang ketika i'tidal tangannya apakah selalu lurus ke bawah? Tidak. Kadang-kadang ada yang di bawah pantat, di belakang pantat. Kadang-kadang ada yang di depan paha. Kadang-kadang ada yang ayun-ayunannya. Sami Allah, ayun-ayunan gitu. Mungkin tukang ayun-ayunan. Nah, ini sikap yang abath. Kata Syekh Luthir, abath itu iseng. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan. Oleh karena itulah salah satu di antara hikmah sedekah adalah sikap meminta dengan merendahkan diri di hadapan Allah di dalam sholat, khususnya di dalam berdiri. Baik berdiri sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dari sinilah Syekh Al-Utsaimin menyatakan sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua salah satunya dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan irsal. Irsal itu apa? Ngarumbai ke bawah. Ngarumbai itu apa? Lurus ke bawah. Salah satu yang dipegang oleh mereka adalah thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadihi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdihi mu'tadilan. Kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan bahu, kemudian i'tidal. I'tidal itu meluruskan sampai seluruh sendi kembali kepada tempatnya masing-masing dengan lurus. Nah, termasuk tangan harus kembali dengan lurus ke bawah. Itu yang dijadikan dalil oleh orang yang ke bawah. Walhasil ini ikhtilaf. Nah, dibantah lagi oleh orang yang sedekap yang dimaksud semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing adalah tulang punggung, bukan tulang tangan. Sebagai bukti, ketika bangkit dari sujud, mau duduk, beliau, Wa'il bin Hujr dikatakan, thumma rafa ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Wa'tadala dan beri'tidal. I'tidal itu meluruskan tulang punggung. Hatta yarji'a kullu 'admin fi ma'udhi mu'tadilan sampai seluruh tulang kembali ke sendinya dengan lurus. Ini ketika duduk. Duduk juga i'tidal. Makna i'tidal meluruskan tulang punggung. Di mana letak tangan ketika duduk? Apakah ke bawah? Ternyata di bawah, di atas paha. Lurus tidak tangannya? Bengkok atau di atas paha. Tidak ke bawah, ke pinggir begini. Padahal sama-sama semua tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Maksudnya hanya tulang punggung. Tidak menerangkan tentang tulang tangan. Bahkan i'tidal juga diperintahkan ketika ruku dan sujud. Kata Nabi SAW, i'tadilu fir ruku was sujud. I'tidalah kamu ketika ruku dan sujud. Apakah i'tidal ketika ruku itu meluruskan seluruh anggota badan? Tidak. Tapi hanya tulang punggung. Apakah ketika sujud i'tidal itu meluruskan seluruh tulang badan? Tidak. Ya, kaki bengkok ya. Tangan juga bengkok ketika sujud. Padahal harus i'tidal. Kalau i'tidal lurus seluruh anggota badan ketika sujud atau tiarap eta meureun. Jadi dari semua penjelasan itu terbukti bahwa i'tidal hanya meluruskan tulang punggung. Tidak menyangkut tulang kaki dan tulang tangan. Buktinya ketika sujud harus i'tidal. Tulang tangan dan tulang kaki bengkok, tapi tulang punggunglah yang lurus. Jadi itulah penjelasan kedua pendapat tadi. Yang i'tidal, penjelasannya tadi, yang ke bawah tadi. Kalau saya memilih i'tidal karena ini lebih kuat dalilnya.
penjelasannya ya daripada yang ke bawah. Tapi kalau ada orang melihat dia ke bawah ya mangga teh. Kalau dia jadi imam saya juga ikut ke bawah karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka lihat di sini kan tidak semua imam sedekapnya. Saya lihat imamna, oh anak namang zina pasti ke bawah ya teman. Silakan ke bawah, tapi sok isbal ya budak. Isbal nama tong diturutan. Jadi mana budak? Sarungnya ditaikan lagi. Ya. Tenanawan tidak sedekap. Kalau keyakinannya begitu, kita akan ikut tidak sedekap. Tapi kalau imamnya sedekap. Kalau imamnya tidak sedekap. Kalau sayang imam atau sholat sendirian seperti sholat sunnah, saya sedekap. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Faris dari Cihamplas. Tetangga? Ya. Zat, gimana posisi tangan ketika bangkit dari sujud untuk rakaat kedua? Ya, syukran. Posisi tangan bangkit dari sujud. Posisi tangan maksudnya setelah ketika berdiri atau di jalan? Mau ke rakaat kedua, Zat. Dari rakaat pertama ke kedua atau dari 3 ke 4 gitu? Posisi tangan maksudnya apakah harus mengangkat 2 tangan dulu atau 2 lutut dulu gitu? Zat, ya, yang mengepal, Zat, yang oh gini. Taib. Iya. Bagaimana bangkit dari sujud dari rakaat pertama ke kedua atau dari rakaat 3 ke 4? Ada satu gerakan yang juga diikhtilafkan, yaitu jalsatul istirahah, duduk istirahat. Jadi ketika akan bangkit ada yang duduk dulu, disebut jalsatul istirahah. Lalu setelah duduk baru bangkit. Ada yang tidak duduk dulu langsung bangkit, gitu ya. Itu yang pertama, diikhtilafkan. Dua-duanya masalah yang diikhtilafkan di kalangan para ulama. Kedua, nah, ikhtilaf juga ada ketika bangkit dari sujud itu ada yang mengangkat kedua tangan dulu baru lutut. Ada yang mengangkat kedua lutut dulu baru tangan. Ini yang ikhtilaf yang kedua. Ikhtilaf yang ketiga, ketika bangkit dari sujud itu posisi tangan apa mengepal, apa begini, apa langsung bertumpu ke kedua lutut. 3 masalah yang diikhtilafkan ketika bangkit dari sujud. Ini akan diterangkan pada waktu bangkit dari sujud. Kita kan baru berdiri, ruku belum gitu. Baru menjelaskan sedekap. Tapi itu nanti akan dijelaskan pada waktunya. Tapi sebelum dijelaskan sudah ditanyakan. Jawab tidak? Pasti dijawab. Tapi nanti. Insya Allah dijawab nanti pada waktu membahas masalah itu. Sebab rinci dan cukup panjang. Sebab 3 hal yang diikhtilafkan tadi pembahasannya mungkin 1 jam gitu. Sedangkan kita yang tersisa cuma 3 detik lagi. Nanti ya sabar. Siapa namanya tadi? Faris dari Cihamplas, tetangga Hilman. Ada lagi pertanyaan yang ringkas jawabannya. 2 detik habis. Tidak ada, 1, 2, udah habis waktunya.
Sampai di sini dulu, insya Allah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.